Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita. Kita masuk pada kaedah yang ke-13 yang diberi judul oleh penulis buku ini, penulis kitab Qawaid Quraniyah, itu Syekh Umar Muqbil hafizahullah taala, yaitu aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian. Saya ulangi maknanya, orang tua kalian atau anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian, ya. Kaidah ini diambil dari surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa surat keempat ayat 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang warisan, ya. Warisan, setelah Allah jelaskan, Allah tutup dengan pernyataan Allah, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya. Sungguhnya orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Adapun warisan tersebut saya bacakan sekilas, ya. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Sungguhnya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwasanya bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau ternyata hanya punya anak-anak perempuan saja dan mereka jumlahnya dua atau lebih, maka mereka berserikat dalam 2/3 dari harta warisan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau ternyata dia punya anak perempuan cuma satu, maka anak perempuan tersebut mendapat setengah harta warisan. Wali abawai likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Adapun kedua orang tua masing-masing mendapat 1/6, yaitu ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6 warisan, ya. In kana lahu walad, kalau punya anak. Kalau punya anak, orang tua tetap dapat tapi 1/6. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau ternyata sang mayat tidak punya anak dan hanya mewariskan, hanya ahli waris hanya ayah dan ibunya, maka ibunya mendapat 1/3. Ibunya dapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ternyata dia punya saudara-saudara, ya, dia enggak punya anak tapi dia punya saudara-saudara, maka ibunya dapat 1/6. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah wasiatnya dijalankan dan setelah utangnya dilunasi, baru bagi warisan. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah, orang tua kalian atau anak-anak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Faridatan minallah, dan inilah kewajiban Allah, ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha berilmu dan Maha bijaksana, ya. Jadi kalau kita perhatikan, di antara perkara yang paling menimbulkan sangat sensitif terjadi pertikaian, perselisihan bahkan di antara saudara adalah masalah harta, terutama masalah warisan. Saking sensitifnya permasalahan ini, maka pembagian jumlah harta warisan atau persentase harta warisan, Allah langsung yang turun tangan. Bukan hanya sekedar Nabi SAW menyampaikan hadis-hadis, bahkan dalam Al-Quran, ya, ada beberapa ayat-ayat terkait dengan warisan, di antaranya surat An-Nisa ayat 11 ini. Allah jelaskan kalau seorang meninggal maka dia punya anak, maka laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan. Kalau anaknya cuma perempuan saja dan jumlahnya 2 atau lebih, maka mereka dapat 2/3 warisan, ya. Kemudian kalau anaknya cuma 1 perempuan, maka dapat setengah warisan. Adapun kedua orang tuanya, jika dia punya anak, maka orang tuanya tetap dapat. Ayah 1/6, ibu 1/6. Kalau ternyata dia tidak punya anak, yang mayat tidak punya anak,
hanya punya orang tua, maka ibunya mendapat sepertiga. Kalau ternyata dia tidak punya anak, tapi dia punya saudara-saudara yang lain, ya kakak saudara-saudaranya, kakak adiknya, maka ibunya dapat seperenam. Ibunya dapat seperenam. Semua ini dibagi setelah wasiat dijalankan dan utang dibayar. Setelah itu Allah baru memberikan kaidah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sungguhnya orang tua kalian atau anak-anak kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Karena kalau harta warisan dikembalikan kepada seseorang bebas, maka seorang akan bagi sesuai dengan yang menurut dia ini lebih banyak karena ini lebih bermanfaat bagi saya. Oh, anak saya masih kecil, enggak usah dikasih. Oh, istri saya enggak dapat, istri saya gini. Akhirnya dia membagi dengan tidak ada aturan dan dengan ikut hawa nafsunya. Sementara pandangan seseorang tentang mana yang lebih bermanfaat, pandangannya pendek. Dia enggak tahu anaknya ini kalau besar bermanfaat atau tidak. Dia enggak tahu kalau ke depan hari bagaimana. Dia tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menegaskan tentang aturan warisan. Karena kalau orang berpandangan, berpatokan untuk bagi warisan dengan mana lebih bermanfaat bagi saya, maka pandangannya pendek. Dia tidak tahu masa depan. Makanya tidak boleh seorang bagi warisan menurut saya yang paling baik anak saya pertama saya kasih semuanya, anak saya kedua nakal saya enggak usah kasih, istri saya yang ini saya kasih, istri saya enggak kasih, orang tua enggak pernah ngurus saya enggak kasih, enggak bisa. Karena dia tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhirat, dia tidak tahu. Oleh karenanya urusan bagian harta warisan langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan faridatan minallah. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Karena Allah Maha berilmu dan Allah Maha bijak. Kalian tidak. Kalian tidak bijak, banyak keputusan berdasarkan hawa nafsu dan banyak ketetapan karena pandangan yang pendek, karena ilmu yang cetek, yang tidak tahu pandangan hanya mikro dan bukan makro. Itu pun hanya pandangan untuk masa sekarang bukan masa depan, ya. Oleh karenanya serahkan urusan warisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah tentang atau cerita singkat tentang surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat 11 ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka membagi harta waris mereka, ya, maka tidak menggunakan aturan yang baku, ya. Terkadang mereka memberikan kedua orang tua lebih banyak, ya, karena mereka perhatian terhadap kebutuhan orang tua. Terkadang mereka condong untuk bagi anak-anak yang banyak, ya. Terkadang wanita tidak dikasih, ya. Dan berbagai macam model pembagian yang mereka bagi karena tidak ada aturan baku dan semua kembali kepada pandangan mereka dan akal mereka yang kurang. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat ini bahwasanya kalian tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi salah seorang dari ahli waris menurut kita tidak bermanfaat, ternyata ketika dia sudah besar bermanfaat. Atau menurut kita tidak bermanfaat, ternyata di masa depan dia sangat bermanfaat bagi kita. Dunia kita maupun di akhirat kita. Kita enggak tahu. Kita terkadang orang tua tidak kita sukai, orang tua ini minta melulu. Kita enggak tahu dulu bagaimana jasa orang tua kepada kita ketika kita masih kecil. Kadang-kadang kita terlupakan. Karena manusia itu sering memandang saya katakan hanya mikro. Dia memandang saat itu saja, dia memandang kondisi saat itu saja. Dia lupa tentang masa lalu dan dia tidak tahu tentang masa depan. Oleh karenanya pandangannya terbatas. Maka yang lebih tahu akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala innallaha kana aliman hakima. Allah adalah yang maha berilmu, ilmu Allah luas dan dia adalah maha bijak. Tidak ada perbuatan Allah pun kecuali dibangun di atas hikmah, di atas kebijakan. Baik, kemudian penulis buku ini ya, mencoba menerapkan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Beliau memberikan beberapa contoh, saya sebutkan contoh tersebut, ya. Contoh misalnya sebagian orang tua, ya, dia tidak punya anak kecuali anak perempuan saja, ya. Maka jadilah hatinya menjadi sempit. Dia jadi sedih karena anaknya perempuan semua, ya. Maka hendaknya dia ingat kaidah ini. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian. Kalian tidak tahu mana di antara mereka yang lebih bermanfaat. Kalian tidak tahu, ya. Ya. Memang benar bahwasanya
kebanyakan orang lebih senang dengan anak laki-laki. Tapi belum tentu anak laki bisa lebih bermanfaat. Dan kita lihat kenyataan, terkadang anak perempuan lebih bermanfaat. Ya. Contoh, ada sebagian kejadian seorang ketika dia punya anak laki-laki, banyak, anak perempuan cuma satu. Kemudian anak laki-lakinya pada menikah meninggalkan dia. Yang ngurusi dia ketika dia sudah besar sampai meninggal anak perempuannya. Ya, dia mungkin dulu tidak memandang anak perempuan ini sebagai apa-apa. Ternyata anak perempuan inilah yang Allah siapkan untuk merawatnya di masa tua. Dia tidak tahu ya. Dia tidak tahu. Bisa jadi anak-anak laki-laki yang dia banggakan setelah besar ternyata sibuk dengan istrinya, terlalu jatuh cinta sama istrinya, lupa dengan dirinya, lupa dengan ibunya, lupa dengan bapaknya. Ya, tidak pernah membagi karena terlalu banyak kebutuhannya. Ya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Terlebih lagi sebagian orang tua ketika lihat istrinya atau sebagian suami ketika lihat istrinya punya anak perempuan terus maka dia benci kepada istrinya, dia marah kepada istrinya, adalah kejahilan. Ya, kejahilan. Dia tidak tahu bahwasanya anak perempuan ini bisa jadi bermanfaat bagi dia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Apalagi telah datang hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya siapa yang bersabar mengurus manibtulia bihaula'il banat fasabaru alaihinna, siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan kemudian dia sabar mengurusi anak perempuan, kemudian kata Nabi kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi penghalang baginya di neraka jahanam. Jadi apa yang Allah berikan kita syukuri, dan Allah menamakan anak-anak perempuan sebagai anugerah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Sungguhnya bagi Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan. Yahabu. Yahabu itu artinya dari hibah, yaitu anugerah. Allah menghadiahkan atau menganugerahkan bagi sebagian orang hanya anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan ada sebagian orang hanya dikasih anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan ada sebagian orang hanya dikasih anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan ada orang-orang yang Allah memang tidak kasih anak, Allah kasih dia kemandulan. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Ini semua Allah ciptakan, maka seorang ketika hanya mendapat anak-anak perempuan maka jangan dia terlalu bersedih. Kaidahnya apa? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian, anak kalian, laki-laki atau perempuan, kalian tidak tahu mana di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan kita jangan menolak anugerah dari Allah. Anak perempuan adalah anugerah. Ya, anugerah. Betapa banyak orang ingin punya anak, satu saja ingin punya anak. Nikah sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ingin punya anak satu meskipun perempuan. Terkadang Allah kasih belakangan, terkadang Allah enggak kasih. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu ya. Kemudian juga beliau mengingatkan ya, bagi seorang yang mungkin tidak punya anak laki-laki ya, ingatlah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 80 sampai 81, di mana Allah berfirman, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kisah ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir berjalan, kemudian tiba-tiba mereka berdua mendapati ada kumpulan anak-anak sedang bermain-main. Ya. Laqiya gulaman faqatalah. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang anak masih kecil, remaja, kemudian dibunuh oleh Nabi Khadir. Maka Nabi Musa mengingkari, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khadir, bagaimana kau bunuh seorang anak kecil yang tidak punya salah? Ya, kalau dia bunuh orang mungkin kau boleh bunuh dia, tidak bunuh orang lain, dia tidak punya salah. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang besar. Maka Khadir menjelaskan, fa ammal gulam, adapun anak yang saya bunuh tersebut, fa kana abawahu mu'minain, sungguhnya kedua orang tuanya adalah dua orang yang beriman kepada Allah. Fa khasyitu ayyurhiqahuma, ternyata dua orang tuanya ini sangat sayang kepada anak ini. Nanti di suatu saat di masa depan
Anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam perbuatan yang mungkar. Tughyanan wa kufra, terjerumus dalam kemungkaran atau terjerumus dalam kekufuran karena saking sayang kepada anaknya. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata. Maka aku ingin Allah Subhanahu wa taala menggantikan bagi dua orang tua yang beriman ini dengan anak yang lain, yang lebih suci, lebih saleh, wa aqraba ruhma, dan lebih sayang kepada mereka berdua. Ya, ini contoh. Bisa jadi seorang sangat sayang kepada anaknya, ternyata diambil oleh Allah. Ya, bisa jadi kalau dia hidup mungkin tidak tahu ke depan bagaimana repotnya malah mengurusi anak ini. Bisa jadi dia menyimpang di suatu hari. Ya, kita enggak tahu yang terbaik bagi kita. Ya, mungkin kematiannya lebih bermanfaat bagi kita. Kalau dia masih kecil meninggal, maka dia akan beri syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak. Kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Ya, kita ingin anak laki-laki, ternyata anak laki-laki nanti jadinya seperti ini. Maka semua yang Allah berikan kita terima, anak-anak laki atau perempuan. Allah mengatakan la tadruna aba'ukum wa abna'ukum la tadruna, sungguhnya orang tua kalian dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, mana di antara mereka yang lebih bermanfaat. Di antara kisah yang menarik yaitu atau disebutkan oleh penulis adalah kisah Syekh Ali Tantawi. Ali Tantawi rahimahullah adalah salah seorang dari ulama yang anaknya perempuan semua, dan kemudian dia menulis sebuah buku tentang indahnya kehidupannya dengan anak-anak perempuannya. Yang kata penulis Dr. Umar Mukbil, siapa yang baca buku itu berangan-angan punya anak perempuan semuanya. Jadi dia menikmati punya anak perempuan dia, punya anak perempuan. Kemudian juga bisa jadi semua tidak ingin punya anak yang cacat, semua tidak ingin. Tapi ada sebagian orang diuji dengan anak yang cacat. Mungkin anaknya ya punya kebutuhan khusus, mungkin cacat fisik, mungkin cacat mental, mungkin autis dan yang lainnya. Tapi ada sebagian teman punya anak autis sampai 2. Saya kenal 2 orang teman, anaknya autis 2 orang. Autis. Ada teman satu lagi autis dan autis. Satunya dia pelihara, dia rawat sampai meninggal dunia. Ya. Subhanallah, ada yang sampai besar anak autis tersebut. Ya. Tadi ini semua ujian kehidupan. Kita nggak tahu bagaimana yang lebih bermanfaat bagi kita, anak kita normal atau anak kita autis. Tentunya semua ingin punya anak normal. Tapi sebagian orang ketika diberi anak yang autis, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hilang kesombongannya, hilang keangkuhannya. Sebagian orang bangga dengan anak-anak. Ketika dia punya anak satu autis, dia tidak jadi sombong. Dia jadi tawadhu, ya. Dia tahu dia punya anak yang kekurangan, ya. Dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tawakal kepada Allah dalam mengurusi anak tersebut. Banyak hal-hal yang ternyata ketika Allah memberikan dia anak yang cacat tersebut, memberi manfaat kepadanya dengan banyak manfaat yang buat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kesombongan dari dirinya, buat dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dapat pahala dalam keseharian. Bayangkan dia rawat anaknya ini dengan penuh kesabaran, tiap hari dapat pahala argo sabar. Kelihatannya kurang menyenangkan, tetapi disitulah Allah membuka argo pahala atau pintu pahala dengan mengurusi anaknya. Dan benar, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian atau anak kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Belum kalau di akhirat, ya. Bisa jadi anak ini memberi syafaat, banyak hal, ya. Ya. Dan kita tidak tahu mana amalan yang buat kita bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah meskipun terkait dengan orang tua dan anak-anak. Allah mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu orang tua atau anak-anak, anak-anak pun yang mana laki atau perempuan, yang nomor 1, nomor 3, apa nomor 5, apa nomor 7 atau nomor 12, mana yang lebih bermanfaat bagi kalian, Allah yang lebih tahu. Oleh karenanya terima pemberian Allah, hadapi ujian dengan baik, serahkan masalah warisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kaidah ini terkait dengan anak-anak dan orang tua, kita tidak tahu yang lebih bermanfaat, tapi sesungguhnya kaidah umum. Kaidah umum. Kita intinya berusaha menjalani kehidupannya dengan prosedural, mengikuti syariat, ya, menjalankan syariat. Kalau ternyata Allah takdirkan demikian, kita bilang kita enggak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kita enggak tahu, ya. Yang penting syaratnya prosedural dalam menghadapi problematika kehidupan itu mengikuti syariat dengan penuh kesabaran, karena kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kita. Ini mirip dengan kaidah
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau cinta kepada sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah yang ke-14 ya. Yaitu kaidah yang diambil dari surat Al-Qasas ya. Ayat 48 sampai ayat 50. Surat Al-Qasas itu surat ke-28, mulai 48 ayat nomor 48 sampai ayat nomor 50. Yang ayat tersebut berbunyi fa illam yastajibu laka, jika mereka tidak beriman kepadamu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Kita bacakan ayat ini secara lengkap. Surat Al-Qasas ya. Ayat 48 ya. Sampai 50. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa." Tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, itu Rasulullah SAW mendatangkan kebenaran kepada orang-orang Quraisy atau kepada orang-orang Yahudi ya. Qalu, mereka berkata, laula utiya mithla ma utiya Musa, seandainya Muhammad itu diberikan seperti apa yang diberikan kepada Musa. Artinya ada mukjizat tongkat lah, mukjizat laut terbelah lah, macam-macam. Orang mati dipukul pakai daging sapi kemudian berbicara kembali ya. Muhammad tidak dikasih seperti itu, cuma kasih Al-Quran. Mereka intinya protes, mereka mengatakan, coba Muhammad diberikan oleh Allah mukjizat sebagaimana yang diberikan kepada Musa. Ya. Maka Allah bantah, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu, maksudnya ingkar kepada Taurat. Qalu sihrani tadhahara, dan mereka dulu telah berkata Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu. Ya, mereka pernah mengingkari Musa dan Harun. Mereka bilang dua ahli sihir yang saling bantu-membantu. Wa qalu inna bikullin kafirun, dan mereka berkata sungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing dari mereka itu. Ada yang mengatakan maksudnya mereka mengatakan Musa penyihir, Muhammad juga penyihir, dan kami tidak beriman kepada keduanya. Allah berfirman, "Qul fa'tu bi kitabin min indillah." Kalian tidak beriman kepada Taurat, kalian tidak beriman kepada Al-Qur'an. "Qul fa'tu bi kitabin min indillah." Kalau begitu wahai orang Quraisy, datangkanlah satu kitab dari sisi Allah. Wa ahda minhuma, yang kitab tersebut lebih baik daripada Al-Qur'an dan Taurat. Attabi'hu in kuntum shadiqin. Maka aku akan mengikuti kitab tersebut jika kalian benar-benar orang yang jujur. Fa illam yastajibu laka, ini intisari daripada kaidah ini. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah sungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu belaka. Ya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ya. Ini ayat yang kita kembali kepada inti dari kaidah fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak memenuhi tantangan wahai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sungguhnya ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat ini terkait dengan dialog antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin. Ya, di mana mereka berusaha menolak Al-Quran dengan berbagai macam metode. Di antara metode mereka bilang, coba Muhammad kalau memang dia Nabi, bikin mukjizat seperti mukjizatnya Musa. Ya, tapi percuma. Ya. Percuma, mereka tidak beriman. Bukankah mereka juga kafir kepada Nabi Musa alaihissalam? Bukankah mereka mengingkari Tauratnya Nabi Musa alaihissalam? Ya. Dan Allah menjelaskan bahwasanya ketika mereka menolak ajakanmu wahai Muhammad, ketahuilah mereka hanya yattabi'una ahwa'ahum. Sungguhnya mereka hanyalah pengikut hawa nafsu. Karena di dalam dalam pendalilan cuma dua, kebenaran atau kebatilan, wahyu atau hawa nafsu. Wahyu atau hawa nafsu, kebenaran atau kebatilan. Cuma dua kemungkinan.
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq." Dan itulah Allah Rabb kalian yang benar. "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Dan apalagi yang ada setelah kebenaran kecuali hanya kesesatan. Kalau bukan kebenaran maka kesesatan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala berkata, "Fama huwa ilal hawa awil wahyu." Tidak ada yang di depan kita kecuali hawa nafsu atau wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi dia berbicara dengan wahyu. Sehingga sisi pendalilan cuma dua. Benar-benar ikut dalil wahyu Al-Quran dan Sunnah, ataukah ikut hawa nafsu. Ya. Maka barang siapa yang meninggalkan perintah Rasulullah SAW dari dalil Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah dia sebenarnya hanya mengikuti hawa nafsu. Kita perlu dengan kaidah ini, terutama di zaman sekarang, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya medsos, ledakan informasi, syubhat di mana-mana, ya, kebatilan didukung dengan berbagai dalih, ateisme didukung dengan berbagai argumentasi, ya, penghalalan terhadap perkara-perkara yang haram, riba dengan berbagai macam dalilnya, pengharaman musik dengan berbagai macam penghalalan musik dengan berbagai macam dalilnya, bahkan penghalalan praktik homoseksual dengan berbagai macam dalihnya. Seseorang kalau tidak jujur dengan dirinya bahwasanya dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia biasa saja mengikuti hawa nafsu. Kemudian dia memilih pendapat yang menurut dia enak bagi dirinya, enak bagi dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang sengaja memang memilih pendapat-pendapat yang nyeleneh, namanya qaulun syadz. Qaulun syadz itu pendapat yang nyeleneh. Dan ini banyak dalam permasalahan fikih. Ya, sampai-sampai ada buku tentang perkataan-perkataan yang nyeleneh. Perkataan tersebut adalah zallatul alim, yaitu seorang ulama salah berfatwa. Sehingga khilafnya bukan khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf yang dianggap, tapi kesalahan. Khilaf ada dua. Ada khilaf yang benar-benar mu'tabar, benar-benar khilaf dari dulu para ulama berkhilaf tentang masalah ini, masing-masing punya dalil dan punya pandangan tersendiri. Ada khilaf yang tidak mu'tabar, itu kesalahan ulama. Dalilnya tidak ada, cuma dia berpendapat demikian. Ini tidak dianggap sebagai khilaf yang bukan dianggap sebagai khilaf yang benar, tapi ini kesalahan, namanya zalatul alim. Makanya seorang penyair berkata, "Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu haddun minan nadhar." Tidak semua khilaf itu dianggap kecuali khilaf yang benar-benar ada dalilnya. Dan khilaf yang benar-benar dianggap banyak dalam masalah fikih, banyak sekali. Tapi di sana ada khilaf-khilaf yang tidak ada dalilnya. Contoh seperti masalah musik misalnya. Ulama ijma', 4 mazhab menyuruhkan ijma'. Taib, ada Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan musik halal karena dia melemahkan hadis dalam Sahih Bukhari. Kita bilang ini bukan khilaf yang dianggap. Dia menyelisih ijma'. Ijma' itu maksudnya kesepakatan para ulama, dan ijma' adalah dalil. Kata Nabi SAW, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Sebelum Ibnu Hazm dilahirkan, para ulama sudah bersepakat bahwasanya musik itu haram dari 4 mazhab. Para sahabat bersepakat, para ulama sepakat, 4 mazhab sepakat. Tiba-tiba datang Ibnu Hazm, mazhab Zahiri, mengatakan bahwasanya musik itu halal. Kenapa dia mendhaifkan hadis tentang musik dalam Sahih Bukhari? Tentu dia keliru. Kita bilang dia rahimahullah ulama besar, tapi dia keliru. Nah, kekeliruan ini jangan dijadikan dalil. Ini namanya zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Bukan suatu perkataan yang kuat. Namanya qaul syadz, ini perkataan yang nyeleneh. Kesalahan, namanya orang, tidak ada yang maksum. Ibnu Hazm salah berpendapat dan dia salah, ya. Kita taib. Ini pendapat yang nyeleneh tidak boleh diikuti. Dan kita bertanya pada diri kita sendiri ketika kita memilih pendapat Ibnu Hazm, sebenarnya ini hawa nafsu atau dalil, atau memang konsekuensi dalil? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Tanyakan kepada orang-orang yang mengatakan musik halal ketika dia memilih pendapat Ibnu Hazm, padahal ini qaulus syadz, pendapat yang nyeleneh, salah. Apakah benar dia memilih pendapat Ibnu Hazm? Benar-benar karena konsekuensi dalil, karena dalil menunjukkan, saya sudah teliti, ternyata dalil menunjukkan bahwa ini halal, atau sekadar hawa nafsu yang cocok dengan keinginan saya suka bersenandung, ya, dan saya ikuti selera masyarakat karena masyarakat suka bersenandung misalnya. Tanyakan kepada diri sendiri, hawa nafsu atau mengikuti dalil. Ya.
Dan mau hawa nafsu mengikuti dalil, qaul syadz, perkataan yang pendapat yang lainnya tidak boleh diikuti. Kalau kita mengikuti pendapat nyeleneh ini, maka akan banyak pendapat nyeleneh kita dapatkan dari para fuqaha, banyak. Contoh seperti pendapat fuqaha bahwasanya sebagian ahli fikih seperti mazhab Abu Hanifah, bahwasanya semua yang khamar selain anggur boleh diminum selama tidak sampai mabuk. Selain anggur kan Rasulullah mengatakan ma askara kathiruhu faqalilu khamar. Kalau banyak memabukkan maka sedikit itu juga haram. Jadi kalau kita ambil wine, kita minum 2 gelas kita mabuk, maka kita ambil setetes pun hukumnya haram karena meskipun setetes tidak memabukkan, tapi kalau diminum 2 gelas bikin mabuk, maka ini yang sedikit pun hukumnya haram. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ini hanya berlaku pada khamar yang terbuat dari anggur. Selain daripada anggur, maka selama tidak mabukkan tidak jadi masalah. Artinya apa? Kita minum khamar dari korma, khamar dari gandum, bisa dibuat khamar. Minum selama tidak mabuk tidak jadi masalah. Kalau mabuk tidak boleh, tapi kalau tidak mabuk tidak jadi masalah. Ini pendapat yang salah. Dibantah oleh para ulama karena khamar itu semua yang memabukkan, apakah dari anggur ataupun selain anggur. Bahkan banyak khamar di zaman Nabi terbuat dari korma, bukan hanya dari anggur. Ya kalau kita ikuti pendapat Abu Hanifah, minum khamar dari selain anggur enggak masalah, kita yang penting tidak mabuk. Contoh lagi kita dapati sebagian ulama ada yang bolehkan berhubungan lewat dubur misalnya. Dia salah, ada hadis yang melarang. Dia berdalil dengan keumuman ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, datangilah dari mana saja. Sehingga ada yang mengatakan ini menunjukkan bahwasanya dari depan dari belakang boleh, termasuk dari dubur ya. Yang berbeda demikian ada. Terus kita ikuti. Ini pendapat nyeleneh, kita ikuti. Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Ya. Ada juga pendapat seperti pendapat yang mengatakan nikah tidak sah. Nikah sah meskipun tanpa wali. Kalau seorang wanita sudah dewasa dia nikahkan dirinya sendiri tanpa wali enggak ada masalah. Kalau dibuka pintu ini coba, tapi ada sebagian orang yang ini pendapat dia ingin menikahkan dirinya sendiri. Sebagian janda misalnya atau sebagian wanita-wanita yang sudah gadis ya, sudah remaja ingin menikahkan diri sendiri. Kalau kita bukakan pintu ini, kalau ada yang ini kan pendapat ulama ini ya, coba akan kacau kalau seperti ini. Banyak wanita dibohongin, banyak. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini banyak sekali syubhat-syubhat, bid'ah, kemungkaran-kemungkaran yang dilabeli dengan dalil ya. Padahal itu tidak berdalil, bahkan itu hanyalah kesalahan ataupun pendapat-pendapat yang nyeleneh. Maka seorang ketika berhadapan dengan berbagai macam pendapat, dia tanya pada dirinya, apakah dia ini ikut dalil, ini konsekuensi dalil ataukah hawa nafsu yang sesuai dengan keinginannya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, karena tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak memenuhi tantanganmu, ya Muhammad, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Penulis membawakan kisah yang indah dari Ibnul Jauzi tentang dirinya. Ibnul Jauzi rahimahullah, dia menceritakan tentang kondisinya ketika menghadapi dua pendapat dalam suatu permasalahan. Dia berkata, tarakhastu fi syai'in yajuzu fi ba'dil madzahib. Aku memilih pendapat yang dibolehkan menurut sebagian mazhab. Boleh kok, ini kan khilaf, ini boleh diambil. Ini padahal ini khilaf mu'tabar ya, bukan khilaf tidak mu'tabar. Yang tadi kita sebutkan tentang bolehnya minum khamar tidak mabuk, yang penting tidak mabuk selain anggur, bolehnya menggauli wanita dari dubur, bolehnya menikah tanpa wali misalnya, kemudian bolehnya musib. Ini semua ini pendapat yang khilafnya tidak dianggap. Khilaf tidak dianggap. Apalagi khilaf yang datang belakangan seperti masalah acara walimah kematian. Hari pertama, kedua, ketiga, hari ke-7, 40, 100 tidak ada dalam buku-buku fikih, tidak ada. Ya, semua buku-buku fikih mengatakan makruh atau bid'ah atau haram. Ya, khilaf yang datang berarti tidak dianggap, tapi sebagian orang ikut. Intinya itu pendapat yang bukan khilaf yang kuat. Itu harus ditinggalkan. Sekarang kita tidak bahas tentang itu, kita bahas tentang Ibnul Jauzi rahimahullah menghadapi suatu permasalahan yang itu khilaf mu'tabar. Ini khilafnya memang kuat, sama-sama kuat. Tapi dia memilih satu pendapat yang dibolehkan dalam sebagian madhab. Dia cerita tentang dirinya. Kata dia,
tarakhastu fi syai'in yajuzu fi ba'd al-madhahib. Aku mengambil pendapat yang boleh sebagaimana dalam sebagian madhab. Fawajadtu fi fi qalbi qaswatan 'aziman. Qaswatan 'azimah. Setelah itu saya dapati dalam jiwaku kayak kekerasan dalam hatiku. Dia tidak tentram dengan pendapat itu. Tapi dia karena ini ada yang bolehkan sudah ikut aja. Tapi ketika dia milih pendapat tersebut yang membolehkan, dia mendapati dalam dirinya ada kekerasan, hatinya ada kekerasan. Ya. Wa dzulmatan takatsafat, dan aku mendapati kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Faqalat nafsi ma hadha, maka jiwaku berontak, dia berkata, apa ini yang sedang kau alami wahai Ibnu Jauzi? Alaysa ma kharaja an ijma'il ulama, ijma'il fuqaha? Kenapa kau? Bukankah kau tidak keluar dari ijma'? Kan masih masalah khilaf. Kenapa? Jadi jiwanya menyuruh dia ikut saja, enggak ada masalah. Ini kan tidak menyelisih ijma'. Yang tidak boleh kalau menyelisih ijma', ini tidak jadi masalah. Faqultu laha, maka aku berkata kepada jiwaku, ya nafsas su, ya nafsas su, wahai jiwa yang buruk. Innaki ta'awwalti ma la ta'taqidin. Sungguhnya engkau memilih pendapat yang kau tidak tentram dengan pendapat tersebut. Falau ustuftiti lam tufti bima fa'alti. Seandainya kau ditanya oleh orang, kau tidak akan memilih pendapat ini, kau akan berfatwa dengan pendapat yang lain. Artinya Ibnu Jauzi ketika itu memilih pendapat bukan karena konsekuensi dalil, bukan karena konsekuensi ilmu, tapi dia memilih yang lebih condong kepada kesenangan dirinya. Dan dia sadar. Makanya dia bilang, wahai jiwaku yang buruk, ya, engkau telah memilih pendapat yang kau sendiri tidak meyakini pendapat tersebut. Seandainya engkau orang minta fatwa darimu, kau tidak akan berfatwa dengan pendapat ini, tapi sesuai dengan keinginanmu. Ya. Annahu yanbaghi laki ya nafsu al-farah bima wajadti min adh-dhulma uqayba dhalik li'annahu laula nurun fi qalbiki ma uthira hadha indaki. Yang kedua dia mengatakan, ya, wahai jiwa, harusnya kau bahagia. Kalau kau memilih pendapat yang tidak baik, tahu-tahu kau rasakan ada kegelisahan, ada kegelapan dalam hatimu, ketahuilah bahwasanya itu akibat dari ada cahaya dalam dirimu. Dia berontak cahaya tersebut. Aslinya sinyal masih ada. Ini enggak benar, ini enggak pas. Sudahlah, kadang-kadang seorang memilih pendapat bukan karena konsekuensi dalil, tapi karena ini ya enggak apalah, kan ada yang bolehkan. Ini sekedar ini cocok dengan keperluannya, cocok dengan hawa nafsunya. Inilah yang perlu seorang hati-hati dalam memilih pendapat, ya. Oleh karenanya tidaklah hawa nafsu, karena itu berarti seorang memilih dengan hawa nafsu, memilih pendapat dengan hawa nafsu, yang mana yang lebih. Makanya para ulama melarang orang-orang mencari-cari pendapat yang ringan, karena sesuai dengan hawa nafsu. Kata sebagian ulama, man tarakhasa faqad tazandaq, barang siapa yang mencari-cari pendapat yang mudah, pendapat yang boleh-boleh, maka dia telah zindiq. Tanya ustaz ini haram, ustaz ini haram, ustaz ketujuh boleh. Makanya ustaz yang selalu memboleh-bolehkan itu disenangi oleh masyarakat. Katanya ustaznya fleksibel, ustaznya bijak. Bukan bijak karena pendapat dia sesuai dengan hawa nafsunya. Dia ustaz bijak, bukan konsekuensi dalil. Oh, ustaz ini enggak bijak, kenapa haram-haram melulu? Bukan kita bilang haram, yang bilang syariat. Ya, sebagian ini ustaz ini bijak, ini boleh. Oh, musik boleh kalau nuansa Islami, joget boleh kalau joget Islami, bid'ah boleh kalau semuanya boleh, ya. Nanti datang ke sana orang lagi bikin macam-macam berlebihan kepada penghuni kubur, dia oke, semuanya oke. Oh, ini ustaz bijak. Tidak, seorang jangan mencari-cari pendapat-pendapat yang mudah, tapi dia mencari yang sesuai dengan konsekuensi dalil. Karena kalau dia mencari-cari yang mudah, berarti dia ikut hawa nafsu. Dan tidaklah disebutkan hawa nafsu dalam Al-Quran kecuali dicela. Lihatlah bagaimana Allah telah memperingatkan seorang nabi dari kalangan nabi-nabi yang mulia agar waspada dengan hawa nafsu. Kalau nabi saja perlu diperingatkan agar waspada dari hawa nafsu, bagaimana lagi dengan kita? Allah berfirman, ya, dalam surat Shad ayat 22, ya. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, kami menjadikan engkau khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka berilah hukum kepada manusia di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa. Wahai Daud, jangan kau ikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, karena hawa nafsu tersebut akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih, yang sangat keras, karena mereka lupa dengan
yaumul hisab ya. Maka seorang waspada ketika dia menghadapi beberapa pendapat, jangan dia ikuti hawa nafsu. Dia konsekuensi dalil, dia pikir, dia renungkan. Kalau memang konsekuensi dalil memilih ini pilih. Tapi oh ini yang enak, ini enggak enak, ini mudah, ini enggak enak, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Itu berarti ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu dan hawa nafsu berarti kesesatan. Ini peringatan bukan cuma bagi orang awam, bagi penuntut ilmu juga demikian. Maka dia memilih pendapat bukan hawa nafsu tapi dengan konsekuensi dalil. Baik, mungkin sampai di sini saja rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.